قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, thalabat al-ilmi, para satidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan nikmat yang terus menerus Allah limpahkan kepada kita, di mana kita terus menerus senantiasa harus bisa mensyukuri nikmat ini. Terlebih-lebih lagi kalimat syukur yang sebagaimana untuk menyanjung Allah dengan sanjungan yang mutlak, yang dimana sesungguhnya syukur dengan kalimat as-sana'ul mutlak ini harus ada sikap tawadhu, ada sikap kecocokan antara syukur kita menyanjung Allah dengan sana'ul mutlak dan dengan jalan yang kita tempuh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan orang-orang yang mereka mempunyai benarnya jalan di dalam dia meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itulah orang-orang yang mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin telah menegaskan, faulaika kana sa'yuhum maskura, maka mereka inilah orang-orang yang sa'yuhum maskura, usahanya
amal perjalanannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memperingatkan, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Allah tegaskan dalam ayat ini, siapa orang yang mereka disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan nikmat yang Allah kaitkan dengan sa'adatun basariyatun, khususnya dengan nikmat yang dengannya in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Nikmat yang Allah kaitkan dengan kebahagiaan, yang sebagaimana diperingatkan, faman kana min ahli sa'adah fayuyassaru amala ahli sa'adah. Orang yang mereka termasuk golongan orang ahli kebahagiaan adalah orang yang yuyassaru amala ahli sa'adah, orang yang dia dimudahkan oleh Allah, orang yang dia diperjalankan oleh Allah di dalam amal-amalnya orang ahli kebahagiaan. Amal-amal orang ahli kebahagiaan tidak ada lain adalah amal yang dibangun dengan dinullah, dengan agama Allah. Sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya, tidak ada kemenangan yang sesungguhnya kecuali kembali kepada kemenangan orang-orang yang mendapatkan taufik, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, sebagaimana ayat tadi kita diperingatkan oleh Allah, hakikat perjalanan din kita, hidayah kita, kebahagiaan kita adalah kembali kepada apa yang Allah tegaskan, faulaika kana sa'yuhum maskura. Apabila perjalanan amal-amal kita, din kita, agama kita adalah masuk di dalam golongan orang-orang yang Allah sebutkan, faulaika kana sa'yuhum maskura, yaitu orang-orang yang amalnya disyukuri. Makna disyukuri ini dinasihatkan oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, makbulan, munamman, mudakharan. Manakala perjalanan nikmat din kita, perjalanan nikmat agama kita adalah masuk pada orang-orang yang disyukuri oleh Allah, berarti syiar daripada agama kita, syiar daripada nikmat din kita adalah makbul, diterima oleh Allah. Membicarakan bahwa perjalanan agama kita diterima oleh Allah sangat banyak diperingatkan oleh para ulama, yang pada kesimpulannya sebagaimana dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam akhir kitab beliau Risalah Tabukiyah, Zadul Muhajir ila Rabbih, di mana beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menasihatkan di akhir dari faidah kitab ini, sebagai hamba yang perjalanan amal agamanya adalah makbulan, kata beliau, falau wafal abdu hadal maqama haqqahu la ra'a al ajab al ajib
min fadli rabbih wa birrihi wa lutfihi wa difaihi anhu wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi wa iskanatir rahmati wal mahabbati lahu fi qulubihim. Beliau Imam Ibnul Qayyim memberikan gambaran bagaimana orang yang perjalanan amalnya, agamanya, hidayahnya adalah orang yang makbul, orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, Allah membuka orang yang agamanya diterima oleh Allah itu li waliyan. Apa artinya li waliyan? Menjadi waliullah. Jangan jadi ahli sunnah mendengar waliullah kaget. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah dalam hadis qudsi, orang yang punya perjalanan hidayah itu menjadi kekasih Allah. Bahkan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang menjadi kekasih Allah itu menunjukkan agamanya makbul. Dan di akhir hadis Nabi juga menerangkan hatta uhibbah, sampai aku cintai dia. Dan lihat bagaimana Allah mencontohkan di dalam Al-Quran. Ada seorang hamba yang Allah katakan aku cintai dia. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Musa alaihissalam yang masih kecil, masih bayi, wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Aku telah berikan kepada Musa kecintaan dariku, dan aku jaga dan aku pelihara Musa dengan pengawasanku. Itu orang yang makbul, orang yang perjalanan hidayahnya, agamanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dipilih oleh Allah, diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla. Walitusna'a ala aini. Dan lihat bagaimana Allah menjaga Musa alaihissalam, diserahkan ke musuhnya. Siapa? Fir'aun. Musuh yang mau membunuh Musa disuruh jaga Musa alaihissalam. Kita kadang-kadang seorang muslim disuruh memelihara muslim malah bermusuhan. Itu kan aneh. Di mana penjagaan Allah kepada kita? Ya. Ayo ikhwah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falau wafal abdu hadal maqama haqqahu. Kalau seorang hamba itu dia telah menjaga kedudukan nikmat din, nikmat hidayah, haqqahu, dengan sebenar-benar menjaga. Kalau dia betul-betul orang yang menjaga nikmat ini, la ra'a al-ajab al-ajib, maka hari-harinya adalah orang yang selalu menyaksikan keajaiban-keajaiban hidup, yang itu semua merupakan pembelaan Allah, pertolongan Allah, yang itu semua merupakan fadli rabbihi wa barrihi wa birrihi wa lutfihi wa difaihi anhu. Hari-harinya sebagai orang yang menempuh hidayah, hari-harinya sebagai orang yang menjalani nikmat din, selalu menyaksikan keajaiban-keajaiban dari Allah, dari anugerah karunia-Nya, dari kebaikan-kebaikannya, dari pertolongan-pertolongannya yang sangat halus, yang sangat latif, kemudian dari penjagaan Allah, dari pembelaan-pembelaan Allah kepada dia. Itu menunjukkan
perjalanan hidayah kita makbul. Kemudian kata beliau Imam Ibnul Qayyim, wal iqbali bi qulubi ibadihi ilaihi. Bahkan Allah siapkan hati-hati manusia untuk menerima dia, untuk qabul kepada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, au kama qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, idza ahabballahu fulanan nada Jibril. Kalau Allah mencintai fulan, maka Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berkata kepada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa akhibbah. Allah itu mencintai fulan, maka fulan itu kamu cintai. Kemudian fanada Jibril ahlas samawat. Kemudian Jibril mengundang penduduk langit, para malaikat. Dan Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulan fa akhibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, dan fulan itu kalian cintai. Maka penduduk langit semua mencintai dia. Fawadu al-qabul baina ibadihi. Kemudian Allah letakkan di hati-hati hambanya yang baik di dunia menerima dia. Ini hamba-hamba yang makbulan. Ini hamba-hamba yang perjalanan hidayahnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa iskanir rahmati wal mahabbati lahu fi qulubihim. Bahkan Allah tetapkan, Allah tegakkan rahmat, kecintaan di hati-hati manusia untuk menerima dia. Ini kalau betul kita adalah orang yang perjalanan hidayah kita makbul. Perjalanan hidayah kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari adalah hari-hari untuk terus diberikan oleh Allah kemenangan-kemenangan, ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah bermuamalah kepada dia secara khusus. Bagaimana Allah Azza wa Jalla senantiasa kembali untuk memberikan penjagaan kepada dia. Akan tetapi ayolah ikhwah, masalah ini adalah masalah yang harus kita menjadi hamba yang bisa jujur. Apalagi sekelas kita, sekelas beliau Al-Imam Ibnul Qayyim, setelah beliau mengingatkan bagaimana perjalanan hamba sebagai kekasih Allah dengan hidayah ini seharusnya seperti ini. Tapi kata beliau, walakin naqulu Rabbana ghalaba alaina lu'umuna wa jahluna wa dhulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in minhu faha nahnu mukirruna bitafriti wat taksiri. Apa yang dinasihatkan Ibnu Qayyim? Akan tetapi kenyataan yang banyak terjadi. Rabbana ghalaba alaina lu'umuna wa jahluna wa dhulmuna wa isa'atuna min adalli syai'in minhu. Kata beliau, akan tetapi kenyataan yang banyak terjadi pada kami adalah lu'umuna, kerendahan-kerendahan kami. Dengan hidayah ini kami sangat jauh dari apa yang seharusnya diterima oleh Allah. Lebih banyak menguasai kami jahluna wa dhulmuna. Ternyata kita lebih banyak membangun
perjalanan hidayah kita dengan kebodohan-kebodohan kita. Lebih banyak kita membangun dengan dulmuna, perlakuan-perlakuan kita yang sebenarnya lebih banyak zalim. Wa isaatuna, dan keburukan-keburukan yang ternyata lebih banyak terjadi. Min adalli syai'in minhu, di mana itu semua menunjukkan dalil kenapa jalan hidayah kita, jalan amal kita masih jauh dari makbulan, masih jauh dari maskuron. Kemudian beliau Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, faha nahnu mukirruna bitafriti wa taksiri. Ternyata kita adalah lebih banyak orang-orang yang menetapi dengan banyak melampaui batas dan dengan banyak taksir, menyia-nyiakan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari faidah ini mengingatkan hakikat hajat kita di dalam nikmat hidayah, di dalam nikmat yang kembali kepada kemenangan kita untuk meraih apa yang sebagaimana Imam Ibnul Qayyim menasihatkan tadi. Allahu Rabbul Alamin telah memberikan nasihat yang mengingatkan kita sebenarnya di mana letak persoalan yang kita kehilangan jalan kita untuk mendapatkan kekasih Allah, mendapatkan penerimaan amal perjalanan kita, yang sebagaimana Allah telah berfirman, faulaika kana sa'yuhum maskura. Dalam surat Al-An'am ayat 122 Allah memperingatkan, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas kaman masaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah memperingatkan hakikat usul nikmat perjalanan hidayah, perjalanan iman, perjalanan amal, perjalanan Islam di dalam ayat ini untuk meraih keselamatan dua usul besar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kaman masaluhu fid dhulumat. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan dasar dari seorang hamba mendapatkan nikmat din, nikmat hidayah untuk dia meraih kebahagiaan. Kata Allah, apakah orang yang dia telah mati? Allah sebut di dalam ayat ini mati. Fa ahyainahu, kemudian kami Allah hidupkan. Mana nikmatnya? Mana nikmatnya? Dalam ayat ini Allah menyebut nikmatnya mana? Awaman kana maitan fa ahyainahu. Mana nikmatnya? Fa ahyaina. Kami hidupkan. Sebelumnya apa? Mati. Apa yang dimaksud mati di sini? Mati hatinya. Bukan mati orangnya. Hatinya kehilangan roh. Ya. Allah sebut awaman kana maitan fa ahyainahu. Di mana letak nikmatnya? Fa ahyainahu.
Kemudian wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan pada orang itu hatinya nur. Mana nikmatnya yang kedua? Hah? Mana nikmat yang kedua? Nur. Hidayah ini dasarnya diberikan oleh Allah agar hati manusia punya roh dan punya nur. Ya. Makanya kalau hidayah ini tidak bisa memberi, orang yang seperti ini disebut oleh Allah, innaka la tusmi'u man fil kubur. Yang dimaksud man fil kubur, Allah Azza wa Jalla berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tusmi'u man fil kubur. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa mendengarkan Al-Quran ini kepada orang yang di dalam kubur. Apa yang dimaksud orang di dalam kubur? Dalam penjelasan para ulama ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, tidak bolehnya membaca Al-Quran di kuburan. Itu yang pertama. Penjelasan yang kedua, Al-Quran ini, hidayah ini tidak ada gunanya bagi orang yang hatinya dikubur, mati. Ya. Kalau orang hatinya itu dikubur seperti orang mati, maka Al-Quran itu tidak ada faidahnya bagi dia. Enggak, usul di dalam mendapatkan nikmat din ini adalah kembali kepada dihidupkannya hatinya oleh Allah. Rohnya dihidupkan kembali. Yang kedua, diberi oleh Allah nur. Ya. Dan di dalam banyak ayat disebutkan, bahkan contoh-contoh di awal-awal surat Al-Baqarah, ada orang yang diberi air tapi palsu. Ada orang yang diberi nur tapi palsu. Ada yang tahu ayatnya? Ketika Allah mengumpamakan orang munafik, di mana dia seperti orang yang sedang berjalan, kemudian ada hujan, kemudian ada petir, kan begitu kan? Kemudian ketika ada petir menyambar, dia merasa punya api. Begitu jalan sebentar, petirnya hilang dan gelap. Ketika Allah mengumpamakan orang munafik, ini yang harus dikembalikan. Ya. Dan kembali kepada ayat tadi, fa'ahyainahu, adalah kembali kepada hati itu dihidupkan oleh Allah. Wa ja'alna lahu nuran, dan Allah jadikan di hati itu nur. Maka dalam banyak ayat Allah selalu mengumpamakan hajat manusia kepada kembali kepada agama yang bawa kemenangan itu adalah seperti hajat manusia kepada air dan kepada cahaya. Air adalah sumber kehidupan, cahaya adalah sumber penerangan. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, orang yang telah dipilih oleh Allah seperti ini, kemudian yamsi bihi finnas, dia menjadi orang yang bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan nikmat hidayah ini. Kaman masaluhu fi dhulumat, apakah sama dengan orang-orang yang mereka perumpamaan hidupnya adalah orang-orang yang di dalam dhulumat, di dalam kegelapan. Dari sini ayolah ikhwah, makna sesungguhnya ketika kita diberi nikmat taufik hidayah, yang hakikatnya adalah ini nikmat hijrah, yang sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, idil hijratu
hijratan. Hijratul jismi min baladin ila baladin. Wa hadha ahkamuhu ma'lumatun. Wa laysal muradu al-kalama fiha. Kemudian wal hijratu saniyatu hijratun bil qalbi ilallahi wa rasulihi wa hadhihi hiyal maqsudatu huna wa hadhil hijratu hijratun hakikiyatun wa hiyal aslu wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Dari sinilah makna Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan bahwa hijrah itu ada dua hijrah. Yang pertama, menghijrahkan jasad dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini yang paling banyak difahami oleh manusia. Dan ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Yang secara umum ini kegiatan manusia. Hari-hari manusia membawa tubuhnya dari satu ke yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan secara umum pasti keumumannya yang ditinggalkan itu lebih buruk, yang didatangi itu lebih baik. Apakah itu dalam urusan dunia? Apakah itu dalam urusan agama? Menghijrahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini makna hijrah yang umum. Mana hijrah yang sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim? Ahkamuha ma'lumatun. Hukumnya telah diketahui. Apakah itu secara ilmu dunia? Apakah itu berkaitan dengan agama Allah? Ma'lumatun. Walaysal muradu al-kalama fiha. Dan kita bukan membicarakan hijrah ini. Ya. Karena ini adalah hijrah yang sifatnya muqayyad, hijrah yang sifatnya terbatas, dan hijrah yang, mohon maaf, belum tentu orang yang menjalani dapat maksudnya. Berapa banyak orang yang dulunya hidup dalam dunia, punya kerjaan di satu tempat, kemudian ditinggalkan, dia berharap kerjaan di sana lebih baik, sampai di sana malah lebih buruk. Banyak kan terjadi? Berapa banyak orang hijrah atas nama ngaji, atas nama agama. Dulu ikut kajian kelompok A, wah ini tidak baik, sekarang saya mau yang sana kayaknya lebih baik, sampai di sana lebih buruk. Ya. Hijrah ini bukan menjadi sumber kebaikan manusia secara mutlak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena hijrah ini adalah hijrah tergantung rohnya. Kalau hijrah ini punya roh yang benar, punya nur yang benar, maka insya Allah akan lebih baik. Sebagai contoh, para sahabat menghijrahkan tubuhnya enggak? Yang terkenal hijrah dari mana ke mana? Hah? Dari mana ke mana? Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Jadi kebaikan hidayah enggak? Hijrah beliau. Jadi kebaikan hidayah kan? Sekarang coba pikirkan. Waktu beliau mereka ini hijrah dari Mekah, di Mekah ada apa? Ada syiar Islam enggak? Apa? Ada Baitullah enggak? Hah? Sudah ada belum Baitullah? Masjid Mekah ada? Ditinggalin.
Ke Madinah, waktu itu di Madinah sudah ada Masjid Nabawi? Belum ada. Logika kita berpikir, harusnya gimana? Hah? Harusnya nggak ditinggalin, ada masjid Makkah, keutamaannya seperti apa? Baitullah, bahkan batu-batu di Mekah itu kalau ketemu Rasulullah bersalam, tapi ditinggalkan Nabi. Menuju ke mana? Ke Madinah yang belum ada Masjid Nabawi aja belum ada. Tapi ada apa? Ada al-amnu, ada ilmu, ada madrasah yang jauh lebih penting daripada benda-benda ini. Di sana dikumpulkan muhajirin dan ansar membangun keilmuan, pengajaran, pendidikan yang jauh lebih besar untuk memperbaiki manusia daripada sekedar benda-benda ini. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah berdoa untuk ilmu. Wa ba'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu jauh lebih besar nikmatnya daripada Baitullah yang beliau bangun, kalau orang itu ngerti. Tapi kalau hijrah kita ini nggak dibangun dengan roh yang benar, ya fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Kemudian hijrah yang sesungguhnya, kata beliau Imam Ibnul Qayyim, wal hijratu saniyatu hijratun bil qalbi. Hijrah yang sesungguhnya adalah menghijrahkan dengan hati kita. Hati dulu yang harus dihijrahkan. Sebagaimana dalam ayat tadi, untuk meraih apa tadi? Apa? Lu lupa gimana? Untuk meraih apa tadi? Al-hayatu wan nuru. Ya. Untuk meraih agama ini, menghidupkan hati kita, memberi nur pada hati kita. Dan ini yang dinasihatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, wal hijratu saniyatu hijratun bil qalbi ilallahi wa rasulihi. Menghijrahkan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, saya ulangi, apa tadi? Menghijrahkan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dengan kalimat apa kita menghijrahkan ini? Hah? Loh, gimana nih? Dengan kalimat apa kita menghijrahkan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulnya? Hah? Kalimat syahadat. Apakah selama ini kalimat syahadat kita sudah menjadi roh dan menjadi nur? Ini tanda tanya kita. Ya. Orang yang membaca kalimat syahadat itu kalimat apa namanya? Kalimat syahadat itu kalimat apa? Iya deh, oke, orang ngerti. Kalimat syahadat itu kalimat apa? Masya Allah, piye itu? Salafi ya begini. Kalimat syahadat itu kalimat apa? Hah? Fala haula wala quwata illa billah. Kalimat apa? Kalimat tauhid. Kalimat apa lagi? Ya Allah. Kalimat apa lagi selain kalimat tauhid? Kalimat iman. Iya. Masya Allah. Gimana? Allah memperingatkan di dalam akhir surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu apa? Aslamna. Terus walamma yadkhulil iman fi qulubihim. Coba bagaimana Allah menegaskan tentang kalimat iman, kalimat hijrah
kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, itu kalimat hijrah. Menghijrahkan hati kepada Allah, kepada Rasul, untuk membangun roh wa nur, untuk meraihkan hakikat tauhid dan iman yang diterima oleh Allah. Sekarang saya tanya kembali, orang yang membaca kalimat tauhid ini disebut apa? Muslim. Ya, disebut mukmin. Betul? Orang beriman, orang muslim. Orang yang membaca kalimat ini, kita semuanya insya Allah membaca. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Gimana itu, enggak tahu. Katakan dia orang beriman, beriman kepada Allah dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah membaca kalimat ini menjadi orang beriman. Sekarang saya tanya, orang beriman itu ada berapa macam? Ayo ikhwah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali mengambil mudzakarah tentang hakikat hijrah ini, agar kita termasuk orang-orang yang hijrah kita makbulan, diterima oleh Allah, dan meraih sebagaimana apa yang tadi telah banyak dinasihatkan oleh para ulama kita. Tadi kita sampaikan kalimat hijrah kita adalah kalimat tauhid kita, yang hakikatnya kemenangan kalimat ini adalah kebenaran kita di dalam menghijrahkan hati kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi saya sampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah membaca kalimat itu, mengikrarkan kalimat itu. Dan tadi kita sampaikan kata Imam Ibnul Qayyim, walau wafal abdu hadal maqama haqqahu. Kalau seorang hamba itu benar-benar dia menepati hijrahnya terhadap kalimat hijrah ini, kalimat iman ini, hijrah dengan tauhid ini, dengan sebenarnya kebenarannya, pasti dia akan menjadi kekasih Allah. Pasti hidupnya adalah orang yang selalu mendapatkan muamalah khassah dari Allah Azza wa Jalla. Tadi saya ingin agar peringatan ini lebih jelas. Setelah kita ambilkan satu ayat yang Allah peringatkan pada kita, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Allah dalam ayat ini menolak pengakuan orang-orang Arab yang berkata amanna. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab aslamna. Ya, qalatil a'rabu amanna. Kemudian jawablah mereka sudah berkata aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Karena ada persoalan bahwa iman yang sesungguhnya, yang harusnya hijrah, itu tidak masuk di hatinya. Ya, lamma
yadkhulul iman fi qulubihim. Dan tadi saya tanya, orang yang mengaku beriman ada berapa macam? Ada 3. Terus berapa? Berapa? Oleh Al-Quran diklasifikasi oleh Allah, orang yang mengaku beriman itu ada berapa macam? 4. Apa itu 4? Ya? Mukmin, alim, terus ashabul yamin, terus ini mikir dewe atau ada kitabnya? Tadi yang bilang 3 mana? Ya, 1. Dzalimun li nafsi. Terus apa? Muqtasidun. Terus sabiquna bil khairat. Ya. Ini nyambung, ada dalilnya. Yang lain? 2. 1? Gimana? 1 ngaku beriman. Yang kedua? Yang masuk keimanan. Yang 1 baru mengaku beriman. Tapi beriman apa enggak dia? Belum. Baru Islam lah. Islam ini berarti dinilai beriman enggak? Dohirnya dinilai beriman. Berarti kan dinilai beriman. Ada 2. Nama lainnya apa? Apa? Itu udah Muslim tadi. Nama lain kok Muslim? Gimana kalian ini belajar Ahlussunnah ini? Yaitu 2 tadi. 1 yang imannya masuk di hatinya, 1 belum masuk tapi dohirnya Muslim. Bisa juga disebut mukmin, boleh nggak? Bisa lah. Terus nama lainnya apa? 2 itu. Ya. Apa nama lainnya? Gimana? Ini kan sering ngaji Ahlussunnah itu banyak nama-nama kitab itu di sana. Oke? Muslim kok mukmin kok munafik? Nama lainnya 2 ini loh, apa ini? Udah, saya bacain sekarang ayatnya. Di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Di situ disebut orang beriman enggak? Beriman. Perbuatannya apa? Ya apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Berantem. Nah, orang mukmin disebut oleh Allah tapi perbuatannya apa? Berantem, saling membunuh. Terus di ayat yang lain Allah juga menyebut innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Disebut enggak orang beriman di situ? Sebut. Pekerjaannya apa? Amaliyahnya apa? Disebut nama Allah hatinya bergetar. Dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Apa bedanya orang mukmin yang ini dengan orang mukmin yang ini? Apa bedanya? Loh, apa bedanya? Gimana? Nah, ini soalnya selama ini kalau ngaji ayo guna gini aja ini sekarang. Apa bedanya? Orang mukmin yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat dan orang mukmin yang disebut oleh Allah dalam surat apa? At-Taubah. Ya. Apa bedanya? Sama-sama disebut orang beriman. Iya, apa namanya?
hada al-imanun naqis wa hada al-imanul kamil. Dan inilah orang beriman yang dimaksud sudah masuk di dalam hatinya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Inilah orang beriman yang akan menjadi kekasih Allah. Inilah orang beriman yang dia membangun keimanannya dengan ahyainahu wa ja'alna lahu nuron. Kalimat tauhidnya, kalimat imannya telah membawa dia kepada al-imanul kamil, atau dalam istilah ulama yang lain al-imanul mutlak. Sedangkan ini iman yang ada pada dia adalah al-imanud dhaif, al-imanun naqis, iman yang tidak mempunyai peran imannya, iman yang tidak punya asar dengan imannya. Lamma yadkhulul iman fi qulubihim, yang sebagian ulama menyebut tentang iman ini adalah mutlakul iman. Lah gimana kalian tuh ngaji? Lah hijrah kita kepada Allah kita baca. Kita cukup selama ini hanya puas dengan iman yang nakis? Atau perjalanan kita selama ini telah berjalan di dalam iman yang kamil? Yang sebagian ulama menerangkan orang itu kalau imannya kamil, la tajrohil ma'asi imanahu. Bahkan kadang-kadang dia bisa salah, bisa keliru, tapi tidak menodai imannya. Malah menjadi kekuatan dia untuk bangkit kepada Allah Rabbul Alamin. Berbeda dengan orang yang imannya nakis. Ayo ikhwah, dan itu berangkat dari hijrah kita. Di dalam kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal yang pernah diperingatkan, dinasihatkan oleh seorang ulama dalam sebuah kitab Ta'dhimullah, Ta'ammulat wa Qasaid, Syekh Utsman Al-Mazid menasihatkan kalimat hijrah, kalimat iman, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Banyak terjadi kenyataan bahwa kalimat iman ini adalah kalimat yang wujuduhu ka'adamihi, fala haula wala quwata illa billah. Ya, ada, kita baca, kita ucapkan, kita terima, tapi kenyataannya ka'adamihi, seperti tidak ada. Sebagaimana contoh yang tadi dibacakan, bagaimana orang beriman sama orang beriman kok saling perang membunuh. Itu kan wujuduhu ka'adamihi. Ya, harusnya dengan imannya pada Allah itu menuntut dia dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada, tapi menjadikan dia seperti itu. Bahkan sampai-sampai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, dianggap kayak nggak punya iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang berbuat zina, dia tidak berbuat zina ketika dia berbuat zina, dia adalah orang beriman. Nafyul iman. Penafian iman ini bukan dimaksudkan berarti dia bukan orang mukmin, enggak, tapi mukmin yang punya iman tapi enggak kayak punya iman. Namanya al-mu'minun naqis. Imannya tidak bisa menjaga dia sebagai orang beriman yang benar. Ayo ikhwah, hal yang demikian ini bahkan diperingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menerangkan dua usul hijrah ini terbalik.
di dalam kitab beliau Al-Usul Sittah. 6 usul. Yang pertama dan yang kedua itulah hakikat hijrah, yang pada kenyataannya kalimat ini telah terbalik-balik. Di mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menasihatkan di bagian awal dalam kitab beliau Al-Usul Sittah, beliau memperingatkan min ajabil ujab wa akbaril ayat ala qudratil malikil ghullab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awami fawqa ma yadunnu dhanuna thumma ba'da hadha ghalita fihi katsirun min azkiya'il alami wa uqala'i bani adama illa aqallul qalil. Fa na'udzubillah. Dari peringatan yang dinasihatkan beliau di awal kitab Al-Usul Sittah, beliau menasihatkan ini di mana beliau pada waktu itu hidup, dari keanehan yang paling aneh, padahal itu adalah paling besarnya ayat yang menunjukkan maha berkuasanya Allah, Raja yang menguasai. Ada 6 usul agama yang terjadi keanehan-keanehan pada manusia, padahal 6 usul agama ini bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan. Allah itu menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam agamanya, bayanan wadihan, dengan penjelasan yang terang benderang, jelas ya. Lil awam, bahkan orang awam pun ngerti. Fauqa ma yadunnu dhanun, di atas anggapannya orang-orang yang menganggap. Dan sebagaimana terbukti di masa Nabi, budak-budak itu hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya meraih iman yang mulia ya. Budak-budak kelas orang-orang jelata hari ini kadangkala nama kita udah gede-gede, Yayasan Ahlussunnah Sejati, Ikhwan, Akhwat ya, Salafi Sejati, namanya gede-gede, tapi nggak tahu hijrahnya seperti apa. Di zaman Nabi, kelasnya budak-budak itu cerdas di dalam berhidayah, luar biasa. Nggak pernah jadi muridnya Nabi. Ditanya oleh Nabi, aina Allah, Allahu fisama, dan nggak bingung. Kita ditanya Allah fisama, maknanya fisama apa? Plonga-plongo, nggak paham. Orang-orang awam saja mendapatkan ilmu yang terang benderang dari Allah, dari Rasulnya. Akan tetapi kata beliau Syekh Abdul Wahab, "Tsumma ba'da hadza ghalita fihi katsirun min azkiya'il alami." Yang aneh, setelah ini banyak terjadi kesalahan-kesalahan kebanyakan orang-orang cerdasnya dari alam ini. Orang cerdas saja nggak ngerti. Menghijrahkan hatinya dengan kalimat tauhid kepada Allah dan Rasulnya bermasalah. Dari dulu karakternya masih menjadi orang beriman yang nakis. Padahal kalau dibicarain ngaji kesana kemari, wow, orang senior. Tapi hijrahnya kepada iman dari dulu
Yang terlihat adalah iman yang nakis. Gak bahagia dengan Allah, ya. Kemudian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa ittiba dengan baik. Fala haula wala quwata illa billah. Bahkan kenyataan yang terjadi adalah ghalita fiha katsirun min adzkiyail alam. Orang pinternya saja nggak ngerti. Wa uqala'u bani Adam, orang-orang ahli pemikirnya anak Adam banyak terjadi kesalahan di sini. Illa aqallul qalil, hanya sedikit orang-orang yang mereka mendapati dengan kebaikan. Yang pertama beliau sebutkan adalah hijrah kepada Allah. Tujuan daripada hijrah kepada Allah adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Dan beliau menegaskan wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Pembicaraan tauhid yang ada dalam kalimat iman, pembicaraan yang merusak tauhid yaitu kesyirikan yang ada di dalam kalimat iman. Qaunu aksaril Quran fi bayani hadal asli. Hampir mayoritas isinya Al-Quran menjelaskan usul ini. Usul hijrah yang pertama yaitu menghijrahkan hati kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a min wujuhin satta bikalamin yafhamuhu abladul ammah, dari berbagai macam bentuk sampai ulama mengatakan Al-Quran kulluhu at-tauhid. Al-Quran itu semuanya mendidik kita hidup dengan menghijrahkan hati, mentauhidkan Allah dengan berbagai macam uslub yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yang kata beliau abladul ammah, paling bodohnya orang awam saja dulu mengerti, faham. Summa lamma sara ala aksaril ummah ma sara adhara lahumu syaitanul ikhlasa fi surati tanakusis salihina wa taksiri fi hukukihim wa adhara lahum syirka billahi fi surati mahabbati salihin wa adba'ihim. Kemudian ketika telah terjadi menimpa musibah-musibah agama pada kebanyakan umat, terjadi apa yang terjadi dari fitnah syahwat, dari fitnah subhat, dari seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, sukhan muta' hawan muttaba, ya, dunian muassarah, ijabal mar'i bi ra'yi. Maka hijrah ini menjadi terbalik. Adhara lahum asyaitan al-ikhlasa fi surati tanakusis salihin wa taksir fi hukukihim. Setan kemudian membalik, membawa subhat, menggambarkan justru kalau kita dibawa untuk ikhlas, maka kemudian dianggap mencederai orang soleh, merendahkan kedudukan mereka. Dibalik ikhlas digantikan syirik. Wa adhara lahumus syirka, kemudian syirik dibalik oleh syaitan, dianggap sebagai surati mahabbati sholihin wattibaihim. Ayo ikhwah, ini bencana yang akhirnya manusia tidak bisa ta'dimullah, tidak bisa bermuamalah dengan Allah dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatannya. Saya ingin memberi contoh sedikit. Pada waktu bencana Palu beberapa tahun silam, waktu itu karena saya ada murid di Palu,
dan saya datang melihat, dan Allah mudahkan ada yang bisa dibantu di sana. Dan waktu itu kan banyak, apa istilahnya, orang-orang yang datang ke sana untuk membawa bantuan itu apa namanya? Relawan. Bawa bendera nggak relawannya? Hah? Bawa bendera ya. Ada bendera yayasan apa, kelompok apa, forum apa, kan begitu. Tiba-tiba ada ikhwah yang menemui saya. Waktu itu kalau nggak salah beliau sama Ustadz Nuzul dikenalin ke saya. Habis itu dia bilang, Ustadz, saya ini lagi hijrah. Oh, dia bilang hijrah. Karena sekarang hijrah itu lagi keren ya. Sedikit-sedikit hijrah. Kami ini orang hijrah, Ustadz. Oh, hijrah. Hijrah bagaimana? Saya bilang. Kan kami dulu ini penyanyi, rocker. Kami tinggalkan. Kami tahu itu nggak betul, kami tinggalkan. Dan sekarang alhamdulillah saya bisa ikut untuk seperti ini. Nah, ini hijrah kami, Ustaz. Saya bilang, apa iya kamu hijrah? Loh iya, ini buktinya. Kalau menurut saya kamu itu belum hijrah. Loh kok bisa? Saya bilang. Dulu waktu kamu jadi rocker, kamu itu di mana? Di panggung kan? Ditonton orang, dibesarin orang, kan begitu. Sekarang kamu jadi relawan itu di panggung nggak? Dia kaget. Ya. Kamu di panggung nggak ini? Ditonton orang, dilihat orang dan sebagainya. Dia kaget. Duh. Kalau kamu hijrah, kamu perbaiki dulu perjalananmu. Kamu pindah dari panggung rocker ke panggung membantu orang, tujuanmu apa? Kalau ternyata kamu masih di panggung, dari panggung satu ke panggung yang lain untuk mendapatkan baper dari orang lain, itu bukan hijrah. Dia kaget. Perbaiki dulu hatimu, keikhlasanmu kepada Allah. Perbaiki dulu, baru kamu bisa dinilai hijrah. Ya. Orang yang dulunya menjadi tokoh-tokoh kejahilian, dia harus memperbaiki hijrahnya itu ya dari awal. Diperbaiki dulu perjalanannya, imannya, bukan dari panggung satu ke panggung yang lain ke panggung. Sama-sama yang kamu cari adalah penilaian orang. Akhirnya dia kaget. Loh, ternyata begitu loh. Iya. Akhirnya dia kemudian berusaha bersibuk untuk thalabul ilmi. Ada satu contoh. Berapa banyak kita tidak tahu bagaimana sebenarnya menghijrahkan hati kita kepada Allah, menghijrahkan hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tidak bisa ikhlas, sampai hari ini juga nggak bisa ikhlas. Apa artinya kita menghijrahkan hati kita kepada Allah? Ikhlas itu bukan baper. Ya. Bagaimana orang bisa ikhlas? Pandangannya kepada makhluk saja besar, sementara mengenal Allah kecil. Bagaimana mau bisa ikhlas? Nggak mungkin bisa ikhlas. Karena orang ikhlas itu pembicaraan tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah jauh lebih besar dari membicarakan makhluk, namanya, sifatnya, perbuatannya. Sementara kita masih banyak terganggu dengan nama makhluk, perbuatan makhluk, sifat makhluk di hati kita, dan kita nggak terganggu dengan nama Allah, perbuatan Allah, sifat Allah di hati kita. Mana kita bisa ikhlas? Gak mungkin. Ya. Sebagaimana Allah memperingatkan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah. Orang bisa mencintai itu ya karena makrifah, karena mengenal yang dicintai, namanya, kemuliaannya, sifatnya, kesempurnaannya,
perbuatannya, kudrahnya. Kalau yang ada pada dia adalah nama makhluk yang lebih besar, sifat makhluk yang lebih besar, perbuatan makhluk yang lebih besar, bagaimana mungkin mau ikhlas kepada Allah? Gak mungkin. Karena ikhlas itu bukan baper. Ikhlas itu ada kaidahnya. Ya, kalau selama ini kita jahil dengan keadaan ini, bagaimana kita bisa menghijrahkan hati kita kepada Allah? Ayo ikhwah, ini persoalan yang kenyataannya ditunjukkan oleh para ulama seperti ini. Pembicaraan tentang ikhlas kepada Allah adalah pembicaraan yang sangat minim. Kita hanya sering mendengar definisi, pembagian, sementara kita tidak bisa membangun perjalanan ikhlas kepada Allah. Dzukirallah, kemudian tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau kita kembali misalnya kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu kitab Aqidah Wasithiyah, kita sering hanya berhenti kepada definisi beriman kepada Allah. Al-imanu bima akhbarallah min ghairi ta'til wala takyif wala ta'til wala takyif wala tamsil. Wa bima akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ kita sering cukup berhenti. Padahal itu hudud, padahal itu batasan. Itu adalah kaidah untuk supaya kita tidak menyimpang. Kita lupa kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan kaidah ini, beliau menyebutkan apa? Ayat-ayat Al-Quran yang banyak tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi tentang nama Allah, tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah. Kemudian beliau membuat sebuah statement, hadzal bab fi kitabillah katsir. Bab tentang ini di dalam kitab Allah banyak. Apakah dengan ini kita sudah bisa membangun iman, membangun usul tentang hijrah kepada Allah yang benar? Enggak. Kata beliau, man tadabbaraha talibanil huda tabayyana lahu tariqul haq. Kalau kita terus bagaimana? Man tadabbaraha, kita mentadaburi enggak? Kita punya kerja enggak dengan ayat nama Allah, ayat sifat Allah, ayat perbuatan Allah? Kita tadaburi, kita tafakuri. Kita punya kerja itu enggak? Kalau kita nggak punya kerja, ya begogok aja, ya nggak dapat apa-apa. Tidak punya kesibukan dengan nama Allah melalui ayatnya, nggak punya kesibukan dengan sifat Allah melalui ayatnya, nggak punya kesibukan dengan perbuatan Allah melalui ayatnya. Bahkan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwa orang beriman itu setiap saat diketemukan dengan ayat Allah tidak pernah berhenti. Kalau tidak ayat yang dibacakan, ayat yang diperlihatkan. Ayat yang dibacakan adalah wahyu, ayat yang diperlihatkan adalah qada dan qadar. Bahkan beliau Al-Allamah Sa'di menasihatkan orang beriman yang ingin meraih iman yang sebagaimana hijrahnya tadi menjadi kekasih Allah, dia harus yataraqqa. Apa artinya yataraqqa? Punya perjalanan iman yang naik dari ilmil yakin ila ainil yakin wa ila haqqil yakin. Dia harus membangun perjalanan iman melalui khabarus shadiq, al ilmul yakin, kitab wahyu ditadaburi, kemudian dinaikkan ila ainil yakin, dicocokkan dengan kenyataan-kenyataan, dibuktikan di dalam hidup, kemudian dinaikkan lagi ila haqqil yakin sampai dia sendiri merasakannya. Itu baru
hijrahnya kepada Allah bisa menjadi kekasih Allah. Kalau tidak seperti ini, ya fala haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwah, ini hijrah yang pertama, menghijrahkan kalimat iman kita, kalimat tauhid kita kepada Allah, bukan sekedar untuk mendapatkan al-imanul mujmal. Nanti seperti tadi, sudah ngaku orang beriman, kerjaannya mukhalafatul iman. Sudah ngaku ahli sunnah, kerjaannya fitnah. Apa maksudnya? Udah ngaku sebagai orang yang salafi sejati, kerjaannya mukhalafah dari manhaj salaf. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini hijrah yang pertama. Yang sebagaimana Imam Ibnu Qayyim bahkan menasihatkan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Orang kalau benar-benar hijrah hatinya itu baik betul, siapa yang memperbaiki hatinya, hijrahnya kepada Allah, benar-benar menjadi roh hidupnya, Allah perbaiki alaniyatahu. Kehidupannya diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Semakin lama semakin baik, semakin lurus. Inilah usul hijrah yang pertama. Yang kedua, dinasihatkan oleh beliau, termasuk min ajabil ujab wa akbaril ayat, di antara kembali dari ajabil ujab dan akbaril ayat, termasuk paling besarnya ayat, yaitu apa yang dinasihatkan oleh beliau, al-aslu sani, amarallah bil ijtima' fid din wa naha anit tafarruqi fihi. Ketika agama ini dibangun dengan dinul ijtima', agama yang menyatukan jalan agama kita, ittiba kepada Nabi, dan agama yang kita harus jauhkan kembali dengan tafarruq, memecah untuk ittiba kepada Nabi, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabayanallahu hada bayanan syafian tafhamuhul awam. Dan kaidah usul yang kedua ini juga dijelaskan oleh Allah dengan penjelasan yang syafian, penjelasan yang memperbaiki, mengobati. Sebagaimana kita tahu, dengan apa Muhajirin dan Ansor disaudarakan oleh Allah? Dengan ittiba kepada Nabi. Ya, sampai ketika mereka membanggakan Muhajirin, mereka membanggakan Ansor, padahal Muhajirin itu nama yang dibikin oleh siapa? Notaris. Ya, Yayasan Muhajirin gitu. Ya. Siapa yang kasih nama Muhajirin? Allah. Kita ini nggak punya nama yang dikasih oleh Allah, nggak ada. Allah namain mereka Ansor, Allah yang namain. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Begitu saja ketika mereka mulai membanggakan muhajirinnya, membanggakan ansornya, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ketika mereka manggil, berselisih di antara mereka, ya ansor ta'al, ya muhajirin ta'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa bidakwal jahiliyah wa ana baina adharikum. Apakah kamu kembali menjadi orang jahiliyah? Saya masih ada di tengah-tengah kalian. Sekarang syiar kita apa? Ya. Memecah agama Allah Azza wa Jalla. Tafarruqud din.
menjadikan agama ini ahzab, berkelompok-kelompok, padahal manhaj kita adalah manhajul ittiba. Syiar kita adalah syiar ittiba. Kenapa jadi berubah? Kenapa menjadi syiar bergolong-golongan, syiar berkelompok? Ya. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan kemudian sampai diterangkan oleh beliau, tafhamuhul awam, orang awam pun dulu saja paham, mengerti. Makanya di zaman Nabi banyak nggak orang mulia? Banyak. Ada orang yang berkelompok dengan Abu Bakar? Nggak ada. Ada yang berkelompok dengan Umar? Nggak ada. Ada yang berkelompok dengan Utsman? Oh, kita kelompoknya Utsman, kita kelompoknya, nggak ada. Selamat agama mereka. Hijrah mereka kepada Rasulullah tidak akan dibentor-bentorkan kepada siapapun. Itu manhaj mereka. Sekarang kita jadi ahli sunnah, kamu kelompok mana? Oh, boh. Oh itu ahli sunnah yang sudah kita pecat itu. Aneh-aneh aja. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ngajari itu siapa? Ya kalau sudah seperti ini, nggak ada lagi nikmat wa allafa baina qulubikum. Nggak ada. Sebagaimana Allah ingatkan, wadhkuru nikmat Allah. Ingat kalian dengan nikmat Allah. Id kuntum a'daan. Kamu dulu bermusuhan. Fa allafa baina qulubikum. Dengan mengikuti Nabi, hati kalian disatukan. Ini ngikuti ahli sunnah tiap hari berantem. Apaan? Fala haula wala quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, kata beliau Syekh Muhammadul Wahhab, "Tsumma sara hadzal amru annal iftiraqa fi usuluddin wa furu'ihi huwal ilmu wal fiqh." Sekarang sering menjadi terbalik. Membangun agama yang sebenarnya membangun versi kelompok-kelompok itu dianggap ilmu, dianggap kecerdasan. Ya. Syiarnya bukan lagi syiar kebenaran, bukan lagi syiar ilmu yang nafi. Syiarnya Ustadz fulan, kelompok fulan, Ahlussunnah fulan, Salafi fulan. Ini apaan ini yang ngajar? Di mana hijrah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita nggak bisa ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita omongi fulan dan fulan dan fulan dan fulan. Berarti kita tidak bisa mengikhlaskan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa. Wasaral amru bil istima' fid din la yaquluhu illa zindikun majnun. Bahkan kalau kita mengembalikan syiar agama kembali kepada bersatu dengan agama Allah di atas kebenaran, tidak mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya syiar kelompok-kelompok, dianggap orang majnun, orang zindik. Fala haula wala quwata illa billah. Jika keikhlasan untuk Allah, keikhlasan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi syiar hidup kita, kita akan kembali lagi bahwa kita sebenarnya bukan orang yang telah meraih hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu dibangun dengan dua kaidah. Apa? An-nafyu wal isbat. Harus ada yang diisbatkan, yang ditetapkan, dan harus ada yang dinafikan. Harus bersih. Makanya ulama menyebut tauhidul mursil dan tauhidul mursal. Harus mentauhidkan Allah yang mengutus dan mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus. Sebagaimana tidak boleh membuat tandingan kepada Allah, maka tidak boleh membuat tandingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus kembali menjadi syiar kita. Tanpa ini semua,
Fala haula wala quwata illa billah. Kita kembali lagi masuk kepada apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fala haula wala quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan terbatasnya waktu, ya insyaallah faedah ini untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga antum semua diberi taufik, kita semua diberi taufik oleh Allah untuk meraih apa yang dinasihatkan oleh Imam Malik, as-sunnah safinatun nuh faman raqibaha faqad najah. Ketika kita ditolong oleh Allah berada di dalam jalan hijrah ini, jalan sunnah Nabi, itulah sebenarnya yang harus membukakan bagi kita jalan hijrah kita yang sebenarnya kepada Allah, hijrah kita yang sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu butuh perjalanan yang panjang, butuh penempaan ilmu yang nafi' agar kita tidak hanya membawa hijrah ini menjadi hijrah yang mujmal, yang tidak tafsil, yang kemudian akhirnya kita sendiri tidak sadar terbalik, dan dengan hijrah kita ternyata tidak makbulan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah waliyadzubillah min dzalik. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan semoga Allah lapangkan kita menjadi ilmu yang nafi'. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله